Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Siang, Kita Pak. kita mulai aja, biar yang lain nanti nyusul atau nonton rekamannya ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau menghimbau, bagi teman-teman yang, sudah upload tugas, baiknya tugas satu gitu ya, dicek lagi akun Instagram-nya, karena ada beberapa akun Instagram masih yang nggak aktif, terutama di akun utamanya ya teman-teman. Akun utamanya jangan sampai nggak aktif. Karena di minggu ini dan minggu depan, kita udah mau mulai, subscribe dan follow, karena minggu kemarin kita udah isi konten untuk channel YouTube-nya. Jadi, harusnya udah aman sih kalau mau di-subscribe nanti. Nanti list-nya akan saya rilis di tugas, list URL-nya mana aja yang harus di-subscribe di minggu ini, minggu depan, dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian saya akan share materi. Ada pertanyaan teman-teman? Oh, bagi teman-teman yang nggak bisa komentar, silakan aktifkan VPN. Pak, untuk yang Facebook gimana, Pak? Ya, Facebooknya nanti dulu deh. Kita fokus di Instagram sama YouTube aja dulu ya. Oke, siap, Pak. Ya, nanti Facebooknya nanti dulu. Jadi pastikan YouTube dan Instagramnya aktif teman-teman, jangan sampai nggak aktif. Karena yang akan kita optimalkan nanti di 2 channel itu. Jadi, kita mulai saling subscribe, saling follow. List-nya akan saya rilis di tugas, nanti ada list-nya. Kemudian teman-teman nanti cukup melampirkan, URL-nya ya, URL akun YouTube-nya misalkan saya udah rilis berapa URL yang harus di-follow atau di-subscribe, di minggu ini. Nanti teman-teman cukup, capture aja nih kolom subscribe-nya. Jadi di-capture, dimasukin ke, Word-nya. Jadi ya kalau ada 15 akun berarti 15-15-nya di-capture-in satu-satu. Nanti akan saya cek secara, teliti ya, teman-teman benar-benar subscribe atau enggak. Kemudian jangan pakai akun orang lain ya teman-teman ya, ada beberapa orang yang pakai akun orang lain, terutama di akun yang, support. Kalau akun utamanya boleh yang buat di-follow, misalkan kalian punya saudara atau kerabat gitu yang punya usaha dan butuh follower banyak gitu ya, boleh aja diarahkan ke sana. Tapi nanti, eee, pastikan juga tuh akun yang, utamanya itu bisa nge-follow orang juga, karena nanti, akun utamanya itu juga harus mem-follow, list yang ada, yang akan saya, bagikan gitu ya. Jadi jangan sampai Anda nggak bisa kontrol di sana, dia udah dapat follower tapi dia nggak mau follow. Jadi nilai Anda nanti berkurang gitu. Oke, nanti tinggal di-capture aja kalau di Instagram kan ada list follower-nya. Oh, bentar. Ini aja deh. Kalau di Instagram lebih simpel ya. Anda following berapa gitu kan, ini tinggal di-capture aja following-nya. Di-capture, terus diturunin lagi, capture, gitu. Turunin lagi, di-capture, gitu. Ya akan saya cek nanti satu persatu benar nggak Anda mau follow-nya, gitu. Dan jangan pakai akun orang lain ya, jadi di crossing gitu. Nanti ketahuan sama saya juga, karena saya ceknya lumayan detail juga. Oke, hari ini saya akan bahas dulu, pertemuan kemarin kita udah bahas mengenai bisnis model Canvas, style analysis, kemudian kita udah bahas customer behavior sampai ke intrinsik dan ekstrinsik ya. Mau dia negatif, positif, atau sebaliknya nih di intrinsik dan ekstrinsik. Ada pertanyaan di intrinsik dan ekstrinsik? Jadi nanti kaitannya apa sih materi-materi yang 1, 2, 3 ini kaitannya nanti ya. Di minggu keempat kita akan belajar search engine optimization,
kita akan belajar copywriting gitu ya. Nanti kaitannya isi copywriting dan isi SEO-nya nanti kita mau mainin dari sisi psikologi yang mana biar dia bisa terpengaruh gitu ya. Nah, ini ada decision making and behavioral economics gitu ya. Contohnya di sini ada desainer industri namanya Yogita Agrawal nih di India. Dia ngebuat lampu bertenaga manusia gitu ya. Dan sangat dibutuhkan di pedesaan di India. Begitu dia launching pertama kali karena produknya polos gitu, desainnya jelek, akhirnya nggak laku gitu ya. Tapi begitu dia ubah produknya, kemudian dia kasih casing yang warna-warni, yang cerah gitu ya, yang eye catching gitu. Ternyata dari situ penjualannya melonjak drastis gitu. Padahal dari sisi fungsi sama gitu ya. Fungsinya sama, cuma bedanya di desainnya aja. Jadi boleh jadi beberapa orang akan terpengaruh untuk membeli sesuatu yang kita tawarkan gitu ya, berdasarkan penglihatannya dia gitu. Terutama wanita-wanita nih biasanya terpengaruh, warnanya bagus gitu ya, warnanya sesuai gitu. Walaupun begitu dia beli belum tentu dia butuh, atau begitu dia beli belum tentu dia pakai gitu ya. Hanya pengen ngebeli aja. Kemudian ada namanya bias kognitif, jadi kesalahan sistematis biasanya ini apa? Ini melanda semua orang, hampir semua orang ke arah yang tindakan yang irrational gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kayak kemarin ya saat pandemik. Kalau di luar negeri itu rame orang pada ngantri tisu toilet ya. Teman saya di Australia waktu awal-awal pandemik dia ngantri berjam-jam untuk dapetin tisu toilet. Bahkan dia dapetin dua lembar, 2 gulung tisu toilet itu dalam waktu 4 jam gitu. Itu sangat-sangat wasting time, irasional gitu ya. Karena apa? Karena dia ada kekhawatiran gitu, kekhawatiran bahwa next gitu, tisu toilet ini nggak akan tersedia gitu. Terus gimana dia untuk keperluan BAB-nya gitu kan? Itu jadi isu. Kalau di Indonesia berkaitan dengan masker gitu, masker, APD, safety Google gitu, yang harganya melonjak tinggi sampai ke hand sanitizer gitu ya, yang harganya melonjak tinggi dan itu jadi suatu komoditi baru ya, yang menjadi suatu bisnis baru yang bisa menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah atau bisa menghasilkan cuan yang besar gitu ya. Nah ini bias kognitif ini mengambil kesempitan dalam kesempatan, menemui kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Jadi nggak baik juga sih sebenarnya bias kognitif. Atau ada pricing bias gitu, bias pricing, bias harga. Bias harga ini kita juga ngalamin bisa jadi gitu ya. Kita merasa pride, kita merasa merasa puas gitu ya. Kita merasa super gitu ya. Kalau misalkan kita makan di sebuah restoran yang harganya fantastis gitu ya, yang harganya luar biasa, akhirnya akhirnya mengalahkan gitu ya restoran-restoran yang memang harganya terjangkau atau harganya kaki lima, walaupun belum tentu restoran yang mahal itu punya rasa yang bisa dibilang lebih enak gitu ya ketimbang restoran yang bawah gitu ya, kelas bawah dan kelas atas gitu ya. Jadi kita merasa wah ini makan di tempat ini nih gitu ya, sampai foto masuk ke Instagram, masuk ke Facebook atau sosial media lainnya, dan kita merasa bangga makan di sana gitu. Ini ada pricing bias. Nah, pricing bias ini banyak dipakai juga di dunia marketing, bukan hanya di sisi restoran aja ya. Saya pernah cerita waktu kelas offline mungkin ada seorang direktur properti di Indonesia gitu ya, dan propertinya ini adalah bisa dibilang terbesar lah di Indonesia ya, masuk 5 besar lah, bukan terbesar. Masuk 5 besar propertinya ini. Kalau dia buka properti land di Jabodetabek gitu ya, udah pasti kayak kacang goreng laris gitu ya. One day dia buka
properti ini di Kalimantan Timur. Jadi ini true story ya, jadi direktur yang cerita langsung. Dia buka di sana, dia open land, dia bikin perumahan, dia bikin ruko, buka, karena memang baru pertama kali dia buka di Kalimantan gitu ya, akhirnya dia mengambil keputusan, ya udah harga nggak usah mahal, marginnya tipis aja gitu ya, biar apa, biar dikenal, biar orang lihat hasil karya kita gitu ya, nanti next-nya kita baru monetize. Akhirnya dibukalah dengan harga yang terjangkau. Dibuka sehari, seminggu, sebulan, gitu, setahun, ternyata yang laku bisa dihitung pakai jari gitu ya. Bisa dihitung pakai jari dan mengkhawatirkan dari total propertinya dia nggak nutup gitu ya. Akhirnya dia ambil keputusan hari itu juga terbang ke Kalimantan. Ya dia cerita yang dilakuin pertama kali adalah nongkrong di bandara di Kalimantan, dia nongkrong, aktivitasnya ya cuma ngopi aja di warung kopi, di coffee shop gitu ya. Dia ngopi, dia ngelihat aktivitas orang yang lalu lalang di bandara, orang yang mau naik pesawat, yang nganter, dan segala macam gitu ya. Sehari dihabisin, besoknya dia pindah lagi ke pasar-pasar, dia cuma nongkrong aja, ngopi sambil makan-makan cemilan gitu, ngeliatin orang lalu lalang, ngeliatin orang transaksi gitu. Besoknya lagi dia ke mall gitu kan. Udah selesai, dia observasi, akhirnya dia balik ke Jakarta. Begitu balik ke Jakarta, dia pasang keputusan, besok harga properti, mau rumah, mau ruko, semuanya naik 10 kali lipat gitu kan. Nah, ini PIC marketing yang ada di Kalimantan bingung nih, wah ini harga segini aja nggak laku kan, mau dihajar lagi dengan 10 kali lipat harganya, laku atau enggak nih kan. Dia sampein itu ke direkturnya bilang, pokoknya jalanin aja lah 10 kali lipat gitu kan. Akhirnya ya udah dijalanin 10 kali lipat. Ternyata begitu dia open harga 10 kali lipat, nggak sampai sebulan habis propertinya. Ada apa nih? Berarti ada dibilang ya itu ada pricing bias gitu. Kita nggak bisa ngejual barang murah di tempat orang yang punya pride-nya tinggi gitu ya. Kalau Anda buka usaha misalkan di klaster di Pondok Indah, beda Anda buka usaha di klaster di di Bintaro katakanlah. Itu beda, pricing bias-nya beda. Kalau Anda samakan harganya, boleh jadi Anda akan menemui kondisi yang sama seperti orang yang jual properti tersebut gitu. Ada juga loss aversion gitu ya. Loss aversion ini perasaan gitu. Kalau Anda pernah kehilangan duit 100.000 sama dapat duit 100.000, boleh jadi Anda ngerasain sakit lebih parah ketimbang Anda mendapatkan. Walaupun nilai nominalnya sama gitu ya. Ini adalah loss aversion. Nah, ini juga bisa dimainkan ya dalam teknik marketing, gimana caranya memainkan perasaan psikologi si calon buyer Anda, gimana caranya mengkondisikan dia akan kehilangan duit 100.000 gitu ya. Timbang Anda kasih bonus 100.000 atau Anda hilangin 100.000. Nah, itu dampak psikologinya beda. Oke. Ini juga heuristik. Heuristik itu mencari atau menemukan, ada yang representatif, ada yang ketersediaan atau availability. Nah, kalau berikutnya ini word of mouth marketing gitu ya, peer suggestion. Biasanya ini lebih ke arah review dari customer gitu ya. Ini sempat tenar juga ya beberapa sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu, word of mouth marketing gitu. Jadi marketing dari mulut ke mulut gitu ya. Bahkan beberapa pengiklan mengarah ke keyword-keyword tertentu, keyword-keyword yang memang mengarahkan seseorang yang memang udah biasa diucapkan sama seorang. Jadi begitu orang mengatakan keyword tertentu itu identik dengan produk tertentu. Nah, itu bisa ke arah sana ya, word of mouth marketing. Kalau ini personal preference dan history, jadi beberapa keputusan didasarkan pribadi gitu, seperti warna favorit, pengalaman masa lalu, atau hubungan sejarah atau keluarga. Nah, ini
kaitannya dengan yang kemarin kita bahas ya, dengan intrinsik, mau itu negatif atau positif. Karena personal preference ini nggak dibangun 1-2 hari ya, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa turun-menurun biasanya dia. Kemarin yang saya contohin orang beli kendaraan gitu dengan merek tertentu, kalau ditanya, "Kenapa Anda pakai merek ini, merek A?" gitu ya. Ya karena dulu ayah saya pakai ini gitu, dan saya terbiasa pakai ini. Dan boleh jadi itu diturunin nanti ke anak cucunya, terus-menerus. Nah, ini memang efeknya personal preferences ini, sangat panjang gitu, tapi memang, customer journey-nya juga panjang juga gitu, nggak 1-2 hari, gitu. Itu pentingnya kita me-manage hubungan kita dengan, pelanggan. Atau berdasarkan habit, nah ini yang dipakai sama si KitKat gitu ya, tagline-nya kan kalau istirahat, kalau break ya KitKat gitu ya, atau Snickers gitu. Anda bukan Anda saat lapar. Jadi ada keyword-keyword tertentu yang mengarah ke habit seseorang. Jadi itu dikaitkan dengan, sebuah produk. Tujuannya apa? Tujuannya biar, pelanggan atau biar customer, terbiasa dengan kondisi seperti ini. Ini produk-produk yang memainkan di sisi habit, ada Starbucks. Gitu. Makanya Starbucks ini identik dengan golongan market tertentu gitu ya. Bisa jadi entrepreneur dan segala macam. Karena memang diarahkan ke sana. Nike, kemudian movie theater. Nah ini yang decision load kemarin sudah saya sempat singgung gitu. Tiap orang tiap orang tiap hari gitu, mulai dari pagi hari, mulai dari dia bangun tidur, udah jejelin dengan keputusan yang banyak gitu ya. Decision load gitu. Mulai dari apa? Mulai dari milih pakaian, milih kaos kaki, gitu, milih jaket yang akan dikenakan gitu ya, milih mode transportasi apa yang mau dipakai hari ini bisa jadi, atau mau ngapain hari ini gitu ya, decision load. Banyak kan orang-orang yang sukses, dia mulai menghindari decision load gitu ya. Biar apa? Biar otaknya ini, lebih lebih apa ya, lebih produktif gitu ya. Kayak Steve Jobs, dia pakai pakaian yang sama gitu ya tiap hari, blue jeans dan turtleneck tiap harinya. Jadi tiap hari mau bajunya itu walaupun, dia ganti tiap hari ya. Jadi misalkan dia ada 7 hari berarti dia punya ada 7 baju tuh. Dan dia pakai modelnya sama gitu. Kalau di Indonesia ada ada Bob Sadino yang pakai celana pendek dengan setelan kemeja putihnya gitu ya. Dan kalau waktu beliau masih hidup tuh di wawancara isi lemarinya ya itu jadi celana pendek dan baju kemeja putih gitu. Ditanya ya ini dia nggak mau ngebuang otaknya dia hanya untuk mikirin hari ini pakai baju apa ya gitu ya. Dan ini banyak melanda wanita gitu ya. Sulit memutuskan apa yang harus dikenakan hari ini untuk melanjutkan aktivitasnya misalkan gitu. Decision load. Oke, ini chapter 2 kita udah selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Jadi kita masuk chapter 3. Nah, Belum ada, Pak. oke, belum ada. Nah, ini chapter 3 kita masuk ke marketing strategi atau strategi pemasaran gitu ya. Strategi pemasaran dulu orang kenal namanya funneling marketing atau marketing funnel gitu ya. Marketing funnel atau sales funnel itu bentuk dari customer journey. Customer journey itu perjalanan si customer mulai dari dia nggak kenal produk yang akan kita tawarkan, kemudian dia mengenal brand yang akan kita tawarkan, kemudian dia mulai berpikir kira-kira nih produk ini bermanfaat nggak buat dia ya. Kira-kira produk ini sesuai nggak dengan needs-nya dia, sesuai nggak atau menjawab nggak permasalahan dia. Sampai dia melakukan pembelian ya. Dia melakukan pembelian atau nggak melakukan pembelian. Melakukan pembelian, kemudian menilai produk. Jadi begitu dia buy gitu ya, kalau Anda beli di e-commerce kan, pertama misalkan Anda mau beli apa ya, Anda mau beli coklat lah di e-commerce gitu kan. Anda buka e-commerce-nya, Anda lihat-lihat coklatnya ukuran berapa ya, rasanya seperti apa gitu ya. Coklat kan ada macam-macam tuh, ada coklat Belgia, ada Swiss, ada Jerman gitu kan.
variasi rasanya macam-macam, ada yang terlalu melekat susunya gitu ya, ada yang benar coklat real gitu ya. Nah, itu Anda pertimbangkan gitu ya, sampai Anda memutuskan nih, "Oh, ini saya mau milih coklat yang A nih." Begitu masuk coklat A, Anda pilih, masukin ke keranjang atau ke cat gitu ya. Di cat itu kemudian Anda melakukan pembelian. Sudah selesai pembelian, proses pembayaran sudah selesai, pengiriman, begitu barang dikirim nyampe ke tangan Anda, begitu Anda nyampe, terus kemudian Anda rasakan, kemudian Anda melakukan review. Kalau memang sesuai yang Anda harapkan, boleh jadi Anda jadi pelanggan setia. Itu namanya customer journey. Jadi proses dari awal sampai akhir customer journey-nya. Nah, marketing funnel ini diidentikan dalam bentuk corong. Ya gambarnya kayak gini nih, corong. Awalnya itu marketing funneling itu memang besar ya. Karena apa? Karena boleh jadi orang yang akan gabung ke dalam corong tersebut banyak gitu ya. Boleh jadi begitu kita buka lead magnetnya, jadi di tahap awal namanya lead magnet gitu, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Boleh jadi begitu masuk ada ribuan gitu, atau ratusan ribu atau malah jutaan gitu ya. Masuk, kemudian begitu masuk baru ditawarkan produk yang akan kita tawarkan. Akhirnya dia beli, jumlahnya misalkan di sini ada 1.000 gitu ya. Yang masuk, yang beli produk Anda mungkin nggak 1.000, bisa jadi cuma 100 orang gitu ya. Idealnya ada beberapa orang yang punya indikator masing-masing ya. Kalau saya sih patokannya biasanya 2% dari total lead magnetnya. Kalau misalkan lead magnetnya masuk 1.000, berarti 2% ya tuh. 2%-nya itu sekitar ya di bawah, sekitar 20 ke bawah saya, yang akan jadi customer-nya gitu ya. Dan itu udah lumayan bagus. Nanti tergantung gimana cara kita pendekatan ke customer-nya, kemudian menjelaskan produknya, kemudian menjelaskan manfaatnya, kemudian produk ini jawab permasalahan dari pelanggan atau enggak gitu ya. Nanti udah masuk ke pembelian kita, nanti bisa dioptimalkan lagi nih. Kira-kira customer itu bisa di retargeting atau enggak dan segala macam. Nah, ini marketing funnel. Jadi divisualisasikan seperti corong gitu ya, mempromosikan banyak yang terjaring, kemudian yang dari yang terjaring itu hanya beberapa saja yang memutuskan membeli produk. Contohnya misalkan orang, ya itu tadi customer journey yang tadi saya gambarkan gitu ya. Anda beli coklat. Nah, marketing funnel ini dapat mencakup aspek penting ya. Yang pertama ada aspek kuantitas gitu ya, jumlah target pasar, ada juga customer journey secara deskriptif. Keuntungannya apa sih? Marketing funnel ini keuntungannya adalah setidaknya dari lead magnet yang ngumpul di awal itu ya, yang ribuan atau ratusan ribu atau jutaan, bisa tahu gitu ya produk Anda gitu, bisa pernah dengar lah ini produknya ini gitu. Walaupun nanti dia nggak jadi pembeli gitu ya. Dan bisa juga menjadi bahan evaluasi kita gitu ya. Kalau misalkan kita pakai strategi ini gitu ya, dengan lead magnet itu, udah ngumpul lead magnetnya, kita pakai strategi marketing yang A, misalkan kira-kira efektif atau enggak gitu. Bisa diukur nanti berapa orang yang masuk atau ngebeli produk kita gitu ya, di marketing funnel. Jadi begitu kita bisa secara cepat menganalisis strateginya, maka kita juga secara cepat bisa memperbaikinya ya. Misalkan kita pakai strategi A, ternyata yang join kurang dari 2% ya, atau kurang dari 1% malah. Atau yang join cuma bisa dihitung sama jari gitu, berarti ada yang salah nih dengan strategi yang ini. Nah, itu bisa segera di-remove ya, di-remake ke strategi-strategi yang lainnya untuk menghasilkan pembeli-pembeli yang lebih besar. Nah, di marketing funnel itu ada salah satunya ada bagannya funneling dari Russell Brunson gitu ya. Namanya tripwire funnel ya. Jadi tahap awalnya dia ngumpulin lead magnet gitu ya. Lead magnet yang banyak dikumpulin, kemudian dia menawarkan tripwire. Tripwire ini adalah turunan dari produk yang akan kita jual ya. Kalau misalkan kita punya produknya
ini adalah di core over gitu ya, core over, maka kita turun ini pecahan kecilnya. Misalkan kita punya produk yang akan dijual adalah pelatihan membuat website misalkan. Nah, pelatihan membuat website ini ada di core over-nya gitu. Nah, untuk paket pembukanya Anda bisa tawarkan ke lead magnetnya ini paket yang misalkan pre-basic-nya ya, untuk pengenalan sebelum membuat website gitu ya. Apa aja yang harus diketahui sama orang yang akan belajar bikin website gitu ya. Nah, ini Anda bisa paketin di sini nih. Nah, biasanya di Tripwire ini idealnya memang banyak marketer yang nggak ngambil untung banyak di sini. Atau boleh jadi ya jual sesuai modal aja ya. Jadi memang mindset-nya bukan untuk nyari untung di Tripwire ini, mindset-nya adalah dari jumlah lead magnet yang ribuan atau yang ratusan ribu atau yang jutaan gitu ya. Jumlah motivasinya adalah untuk mengetahui dari total lead magnet itu siapa aja sih yang sebenarnya yang tertarik dengan produk Anda mengenai pelatihan website. Nanti begitu lead magnet ini join ke Tripwire gitu ya, di paket pre-basic atau di paket basic dari pembuatan website, maka total yang memang punya potensi untuk join ke pelatihan website Anda adalah sesuai dengan yang masuk di Tripwire biasanya gitu. Nanti udah masuk di Tripwire, baru kita tawarkan ke core over-nya gitu. Jadi dia udah tahu paket pre-basic-nya, dia udah tahu paket basic-nya, baru masuk ke core over, pelatihan website yang sesungguhnya gitu ya. Anda jual. Nah, di sini baru kita ngambil untung nih. Ngambil untung. Biasanya kalau misalkan di sini harganya $7 gitu ya, bisa jadi di sini harganya 3 kali lipatnya, gitu ya, $21 atau lebih besar lagi atau 10 kali lipatnya, sesuai dengan keuntungan yang akan Anda sasar gitu ya. Kemudian sudah masuk di core over, Anda maintain, Anda kasih training sebaik-baiknya, nanti bisa dimaksimalkan lagi untuk profitnya ini. Nah, ini profit di maximizer profit ini bisa sampai kelipatannya bisa 20 kali, bisa 100 kali ya, tergantung nanti seberapa besar Anda mau monetize si core over-nya itu. Misalkan di sini Anda jual paket pelatihan pre-basic atau basic website gitu ya. Di sini paket pelatihan website intermediate gitu ya. Nanti Anda tawarkan lagi di profit maximizer paket pelatihan website advance gitu ya. Include certification gitu. Jadi begitu dia lulus di sini, maka dia punya sertifikat gitu ya. Nah, di sini dimaksimalkan lagi profitnya nih di profit maximizer. Kita dapat duit banyaknya di sini. Atau bisa jadi paket Anda cuma 2 ya, pre-basic dan basic atau pre-basic atau basic di sini, kemudian di sini udah advance di core over-nya. Gimana caranya kita menghasilkan profit maximizer? Bisa juga Anda menjual plugin ya, plugin untuk plugin di website, misalkan Anda kerjasama dengan mitra ketiga, Anda jual pluginnya untuk orang-orang yang ada di core over ini. Anda jual untuk memaksimalkan profit. Jadi hasil penjualan itu kita dapat revenue dari misalkan affiliate dan segala macamnya. Itu Tripwire. Ada pertanyaan Tripwire? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya selipkan untuk pertanyaan minggu ini gitu ya. Apa bedanya nanti funneling marketing dengan road wheel marketing. Nanti kita akan bahas juga road wheel marketing. Nah, apa bedanya funneling marketing dengan flywheel marketing ya? Nanti Anda tinggal jawab di kolom komentar. Oke, ini Tripwire. Nah, ini penjelasan detailnya lead magnet, usaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya potensial customer. Biasanya dinamakan dengan leads gitu ya. Langkah-langkahnya bisa bagi-bagiin tutorial gratis, ebook gratis, kelas gratis, webinar gratis gitu ya. Intinya di fase lead magnet ini memang benar-benar Anda ngasih orang untuk join ke kolamnya Anda dengan
tanpa cuma-cuma gitu ya. Kalau bisa dia nggak perlu melakukan upaya yang banyak gitu. Cuma di lead magnet ini Anda harus bisa mendapatkan data-data pribadinya orang yang join gitu ya. Contohnya apa, bisa jadi, nomor WhatsApp gitu atau alamat email gitu ya. Jadi di lead magnet ini begitu orang join ke kolom kita gitu, kita bisa record gitu alamat emailnya dia. Ini yang penting. Karena apa, kita butuh alamat emailnya, karena boleh jadi nanti akan kita apa, boosting dengan, eee, apa, produk-produk marketing kita yang lain bisa jadi, atau, produk yang sama kita boosting, berkali-kali supaya apa, supaya dia masuk ke Tripwire gitu ya. Oke, ini Tripwire tadi, biasanya tahapan ini profit atau cuannya tipis, boleh jadi nggak ada sama sekali. Jadi tujuannya buat apa, buat ngelihat potensial, buyer yang ada di lead magnet itu gitu ya. Nanti begitu masuk ke core offer, ini masuk kepada main produknya yang akan kita jual. Ini profit maximizer, kita memaksimalkan keuntungan yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Nah, ini gambarannya kayak gini, mulai dari lead magnet gitu ya. Lead magnet ini besar. Gimana cara dapetin lead magnet? Lead magnet ya macam-macam ya, bisa dari sosial media, bisa dari YouTube, bisa dari Facebook, bisa dari Instagram gitu ya. Bisa dari website dengan teknik SEO gitu ya. Nanti kita akan belajar juga SEO. Kemudian dia masuk ke Tripwire, mengecil lagi, dia masuk ke core product, dia mengecil lagi. Dia masuk ke profit maximizer, dia mengecil lagi. Jadi urutannya kayak gitu. Jadi kalau ada gambarannya di sini lead magnet nggak dapat untung sama sekali. Kemudian di Tripwire dia udah mulai dapat untung, tapi cuma nggak besar gitu ya. Kemudian di core product dia udah dapat main untungnya gitu ya. Kemudian di profit maximizer dia dapat, berkali-kali lipat dari keuntungan yang dia dapetin. Nah, ini dari digitalmarketer.com, ini customer journey sebenarnya ya, proses customer journey untuk funnel marketing ya. Traffic source-nya itu dari mana aja ya, ini dari sini ya, bisa dari Facebook, Twitter, LinkedIn, ya, YouTube, dari email marketing, pakai teknik SEO gitu ya, search engine optimization, dari blogging gitu ya, dari sosial media, dari AdWords, dari iklan di Facebook, iklan di Instagram, iklan di Google gitu ya, AdWords atau Ads gitu ya, macam-macam. Traffic-nya dari sana, nanti dari sana masuk ke lead magnet. Jadi di yang gambar biru ini kita boosting gitu ya, kita boosting program lead magnet kita, mulai dari apa, yang gratisan itu atau giveaway. Kan banyak orang bikin giveaway itu supaya masuk ke apa, ke kolam Instagram-nya dia gitu ya. Nanti di lead magnet ini, macam-macam ya, orang ada yang menyediakan kolamnya itu di Instagram gitu ya, sebagai follower gitu ya, jadi orang masuk, follower Instagram-nya dia, atau dia masuk ke fanpage di Facebook, atau dia masuk ke apa, channel WhatsApp. Kalau channel WhatsApp nggak besar, cuma sampai apa, 250 kalau nggak salah. Atau dia masuk ke channel Telegram gitu ya, masuk ke channel Telegram. Telegram itu lebih besar. Banyak orang yang ngumpulin di channel Telegram sih. Gitu. Nanti dari sana masuk ke lead magnet gitu ya. Begitu masuk lead magnet, Anda mulai tawarkan produk Tripwire. Tawarkan, kalau dia oke, masuk ke core product nanti. Kalau misalkan nggak oke, ya udah, dia masuk ke follow up series saja. One day kita akan follow up lagi untuk ditawarkan core produknya. Kalau misalkan dia masih nggak kena juga, ya udah, dia masuk ke apa, return path. Return path itu akan next-nya kita akan follow up lagi, tapi bukan hari itu, gitu ya, bukan di waktu yang sama. Kemudian misalkan, dia udah masuk Tripwire, masuk, kemudian kita tawarkan lagi, core produk kita gitu ya. Kalau emang dia nggak masuk, sama juga nih, masuk ke, Tripwire-nya. Karena boleh jadi orang yang masuk di Tripwire ini nggak masuk ke core produk kita, boleh jadi seperti itu. Banyak kemungkinan ya, begitu dia ngelihat, di Tripwire-nya kurang menarik, maka dia kan nggak akan ngelanjutin ke core produknya. Makanya, Tripwire ini juga menentukan ya, Anda membuat paket basic, usahakan orang ini jadi ketagihan ya, terhadap, produk yang akan Anda, jual gitu ya.
Kalau dia udah ketagihan, dia nggak akan segan-segan untuk menawarkan untuk membeli core produknya. Nanti kalau dia udah masuk ke core produk ya di follow up lagi ke profit maximizer gitu. Nah semuanya itu semua dari lead magnet yang kita dapetin, kita masukin lagi tuh, dikelompokin. Ini orang yang udah beli di Tripwire, ini orang yang udah beli di core product, ini orang yang udah beli sampai ke profit maximizer misalkan. Nanti kita kelompokin, one day kita punya program yang mirip-mirip atau berkaitan dengan produk yang kita tawarkan, bisa juga nanti kita follow up ulang nih dengan create return path-nya ini. Jadi datanya itu bisa berupa email marketing, bisa berupa sosial media atau nomor telepon. Nanti kita tinggal lagi targeting lagi. Nah, kalau misalkan Anda pasang iklan di Facebook, ada modelnya retargeting. Nah ini tipe customer. Tipe customer ini ada 3 tipe, ada yang cold, ada yang warm, ada yang hot gitu ya. Kalau yang cold ini memang dia nggak tahu sama sekali ya. People who have never heard of you, your shop, or your product ever. Jadi dia nggak pernah ngerti produk kita apa, dia nggak pernah belanja di produk di toko kita ya, dia nggak pernah beli di produk di tempat kita ya, atau dia nggak pernah jadi visitor website kita sama sekali. Ya. Ini cold marketing. Nah cold marketing ini bisa dijadikan hot marketing juga nanti. Kemudian ada warm customer gitu, people who have been exposed to your business. Jadi udah masuk, boleh jadi dia udah masuk ke lead magnet kita, dia punya interest gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dia udah jadi follower gitu ya di Instagram, udah jadi follower di fanpage kita, udah masuk ke dalam grup Telegram kita atau grup chat di WhatsApp gitu ya. Ini udah warm market sebenarnya, warm customer gitu ya. Dan yang ketiga adalah hot customer nih. Jadi hot customer itu customer who have bought from you in the past. Jadi dia udah pernah beli ya. Jadi kalau kita kelompokin di sini di create return path-nya ini, orang-orang yang udah pernah beli di Tripwire, di core product atau di profit maximizer boleh digolongkan sebagai hot product. Tapi kalau dia baru masuk di lead magnetnya, dia baru masuk di warm product. Kalau cold product cold market itu, cold customer itu dia belum sama sekali dengar ya. Nah ini yang usaha awal nih yang harus Anda lakukan di tahapan ini nih, di tahapan yang paling biru ini. Gimana caranya mengconvert cold customer menjadi hot market gitu ya? Yang pertama kita harus menguasai cara mendatangkan traffic gitu ya. Untuk mendatangkan cold market ya. Caranya bisa pakai dari Facebook, Instagram, YouTube, teknik-teknik SEO, kita akan belajar nanti mau organik atau non organik. Kemudian udah masuk over to lead magnet, ya tahapan ini upaya untuk mendatangkan cold market sebanyak-banyaknya. Berikan penawaran yang untuk mendapatkan cold market ini nggak perlu melakukan upaya apapun atau minimum upaya. Dan pastikan saat kita over cold market ini, kita udah bisa dapetin email sama WhatsApp gitu ya. Jadi kita bisa follow up berkali-kali. Kalau di Facebook kita bisa record gitu ya orang tersebut. Jadi orang yang berkunjung ke iklan kita bisa record dia, dan itu bisa di retargeting di lead magnet itu. Kemudian udah masuk di lead magnet kita, di kolom kita gitu ya, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di Facebook fanpage, atau mau di WhatsApp atau di Telegram gitu ya, kita tawarkan Tripwire nih harga produk yang memang terjangkau buat dia ya. Tadi paket free basic atau paket basic dari pelatihan membuat website. Udah masuk di Tripwire, baru kita tawarkan core produk. Core produknya sesuai dengan produk yang akan kita jual ke mereka di paket intermediate atau di paket advance. Nanti udah masuk di core product, kita follow up mereka untuk profit maximizer. Nah ini biasanya udah hot market lah. Kemudian create return path gitu ya. Kita ulangin prosesnya, atau kita bisa tawarkan produk-produk yang memang serupa dengan produk yang kita tawarin di awal gitu ya.
orang-orang yang memang udah minat beli atau udah beli gitu ya dari produk kita bisa ditargeting lagi. Nah, itu cerita tentang funneling marketing atau marketing funnel. Nah, ini yang kedua adalah marketing flywheel ya, beda dengan marketing funnel. Kalau marketing flywheel atau roda gila ini, biasanya kalau orang-orang mekanik ini Oke, kalau marketing flywheel ini kalau orang-orang mekanik udah paham nih flywheel itu apa gitu. Muncul pertama kali di tahun 2018 kalau di dunia marketing, banyak yang percaya strategi ini mampu menggantikan marketing funnel gitu ya. Karena dia banyak dilirik oleh marketer, diyakini bukan hanya menghasilkan pelanggan, tapi juga bisa menumbuhkan loyalitas yang terus-menerus. Nanti senternya itu adalah di marketing flywheel ini adalah senternya adalah si customer gitu ya. Si customer ini yang akan menggerakkan roda bisnis kita. Jadi kita hanya cukup menjamin ketersediaan, menjamin kualitas gitu ya, mensupport si customer ini gitu ya. Nanti yang gerakin sales-nya, yang gerakin marketingnya adalah si pelanggan kita. Marketing flywheel ini strategi memanfaatkan pelanggan yang setia ini akan menggerakkan bisnis. Kalau menurut si HubSpot.com ini, jumlah energi yang dihasilkan oleh flywheel ini bergantung pada seberapa cepat Anda memutarnya. Jadi nanti ada gambarnya berupa putaran gitu ya. Dan seberapa banyak hambatan atau gesekan yang terjadi atau seberapa besar nanti bisnis yang Anda akan gerakan. Nah, ini gambarnya kayak gini. Kalau funnel ini seperti corong, tadi yang saya bilang, di ujungnya dia akan kecil gitu ya. Kalau di funnel ini seperti ini, di tengahnya itu adalah customer dia. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini adalah service, marketing, sales, itu yang gerakin customer. Dia muter terus gitu ya. Putaran cepat atau lambatnya dari roda ini bergantung dari si customer itu sendiri gitu ya. Seberapa cepat seberapa baik Anda memaintain-nya, sehingga dia bisa memutar bisnis kita semakin cepat gitu ya. Oke, kalau menurut Trust Radius, marketing funnel yang memprioritas pelanggan sebagai hasil akhir berbisnis adalah sebuah kesalahan. Gitu. Jadi dia beranggapan funnel marketing ini mistake strategi gitu, salah gitu ya, strategi yang salah. Karena dalam berbisnis jika hasil akhir yang diraih hanya dapetin pelanggan dan produk tersebut laku, maka bisnisnya nggak grow ya. Jadi hanya sekedar laku aja. Jadi kalau yang kita gambarin tadi, yang funnel marketing yang udah saya jelasin, begitu dia laku, masuk ke profit maximizer, misalkan di sini ya udah selesai, gitu ya. Bisnisnya nggak akan muter gitu ya. Beda halnya dengan flywheel ya, dia akan terus muter. Dengan menggunakan strategi marketing flywheel, pelanggan adalah yang paling penting dan diletakkan di tengah sebagai prioritas utama. Kemudian ibarat bisnis kita adalah roda yang berputar, pelanggan di sini dianggap energi untuk menggerakkan pertumbuhan bisnis. Jadi dia yang muterin tadi pertumbuhan bisnisnya yang di sini. Bisnis yang menggunakan flywheel akan terus meningkat jika mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi yang begitu jalan itu yang perlu kita lakukan tadi ya, menjamin ketersediaan produk, menjamin kualitas gitu dari produk yang kita tawarkan, eh, apa nyediain tools gitu ya, gimana caranya memaintain customer-nya gitu. Itu yang perlu disediakan. Nanti dia akan gerak sendiri, dia bisnisnya akan jalan sendiri. Gimana tahapan strateginya? Yang pertama attract, menarik perhatian. Tahapan ini perlu menarik pelanggan agar membeli produk kita dan mendatangkan calon pelanggan sebanyak-banyaknya. Pelanggan yang kita cari tentunya sesuai dengan target market kita. Gitu. Strateginya banyak ya. Bisa berupa artikel gitu ya, konten marketing, kayak foto, video semenarik mungkin gitu ya. Mempelajari dan menggunakan search engine optimization ya. Nanti sesuai dengan penggunaan SEO di mana, kemudian foto dan video di mana, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, sama. Kemudian
Yang tahapan kedua udah begitu kita attract, narik perhatian dia, perhatian dia. Berikutnya adalah tahapan engage, kita jalin ikatan. Gitu ya. Setelah mendapatkan perhatian dan bisnisnya dikenal sama orang-orang ini, kemudian kita harus jaga hubungan baik. Gitu ya. Kita maintain dia, kita kasih. Biasanya kalau orang udah masuk ke kolamnya ini, gitu ya, di flywheel, ya kita nggak akan melakukan hard selling, gitu ya. Kayak kemarin channel Instagram saya gitu yang ada 8.000 sekian follower. Nah itu saya nggak pernah melakukan hard selling gitu ya, atau sedikit sekali melakukan hard selling. Ya lebih banyak tips tentang masakan gitu ya, tips tentang makanan enak gitu ya, lokasi makanan enak gitu. Itu bukan hard selling gitu ya. Jadi usahakan kalaupun kita menjual sesuatu jangan jadi hard selling gitu ya. Jual langsung beli ini misalkan. Itu akan mengurangi follower kita. Karena apa? Karena orang yang join di Instagram itu tujuan utamanya adalah bukan belanja ya. Dia masuk ke Instagram itu tujuannya untuk fun gitu ya. Dia nyari sesuatu yang unik gitu. Dia nyari sesuatu yang sesuai dengan needs-nya dia gitu. Bukan mau belanja. Jadi kalau misalkan Anda buka channel Instagram untuk ngejual produk Anda adalah sebuah kesalahan. Kecuali produk Anda itu udah banyak dikenal orang gitu ya. Apalagi Anda ngejual produk Anda dari 0 followernya, itu tumbuhnya tuh lama banget gitu ya. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun ya nggak banyak juga followernya. Kecuali Anda melakukan inject atau beli follower, itu yang bisa terjadi. Kalaupun Anda beli follower, boleh jadi nanti begitu di perjalanannya followernya kita akan berkurang gitu. Karena apa? Karena isinya hard selling. Nah, kalau di flywheel marketing ini, di tahapan engage ini, lead magnetnya itu bukan di hard selling, tapi dikasih soft selling. Jadi dikasih ditawarkan tips-tips, akan ditawarkan tahapan ini berikan informasi, konten berkaitan kehidupan sehari-hari, tips olahraga, jaga kesehatan kulit, bergantung kepada niche dari atau bergantung pada topik dari channel tersebut. Gitu ya. Kalau dia hidup sehat, misalkan Anda bisa kasih tips hidup sehat gitu ya. Kalau bangun pagi diawali dengan apa gitu. Kalau mau tidur harus kayak gimana, makannya harus seperti apa. Nah, itu yang Anda berikan tips-tips seperti itu. Contohnya kayak gini nih misalkan. Ini ada di Instagram gitu ya. Cara maintainnya gini. Jadi tips-tips nih, tanda pencernaan kamu mulai terganggu gitu ya, indikator misalkan lo ngalamin masalah ini nggak? Nah, ini boleh jadi Anda ada permasalahan di sini nih. Nah, itu juga jadi add value ya, add value buat si lead magnet supaya tetap terus follow Instagram Anda gitu ya. Once misalkan dia udah ngerasain manfaatnya berkali-kali dan sudah trust di channel Anda, nah itu nanti dia akan terus follow ya. Nanti begitu Anda melakukan soft selling di sana ya, maka dia akan nggak akan ragu-ragu tuh untuk ngambil paket yang Anda tawarkan. Nanti kita akan belajar gimana cara memaintain, kemudian melakukan soft selling seperti apa di Instagram gitu ya. Kita akan pelajari. Kemudian tahapan ini memberikan pengalaman, delight. Nah ini begitu dia beli, misalkan tahapan ini memastikan kepuasan pelanggan. Jadi begitu dia beli, dia ngerasain produk kita gitu ya. Nah itu gimana caranya kita memaintain dia ya, memastikan kepuasan dia, memastikan produk yang dia beli itu menjawab permasalahan dia gitu, atau produk tersebut menghasilkan keuntungan buat dirinya. Dengan itu dia akan memberikan rekomendasi ya, dia akan berbicara tentang produk kita, dia akan memberikan rekomendasi, dari situ roda bisnis kita akan berputar gitu ya. Ada beberapa bisnis yang menggunakan flywheel marketing ini, jadi si pelanggan itu begitu dia beli bukan cuma nge-review produk yang kita tawarkan aja, tapi juga dia bisa ngejual produk yang kita tawarkan gitu ya. Dia udah beli produk kita, otomatis dia jadi member gitu ya. Nanti dari situ dia bisa melakukan penjualan.
dari hasil penjualan itu dia dapat margin juga. Nah, itu jadi bisnisnya mutar terus ya. Kita hanya cukup kalau udah komunitas sudah terbentuk, kita cukup menyediakan ketersediaan produk, kita servis gitu ya, apa yang dibutuhkan tools-toolsnya gitu ya. Untuk si pelanggan ini supaya bisa jualan gitu ya. Nah, itu ya kita hanya cukup maintain di situ. Nanti rodanya dia terus muter sendiri. Jadi pelanggan yang udah punya kepuasan, kepercayaan terhadap kita, mereka nggak segan akan memberikan feedback, gitu, timbal balik, berupa testimoni dan segala macam. Biasanya testimoni ini bisa kita gunakan untuk narik pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi banyak bisnis gunain testimoni ya, terutama dari testimoni orang-orang yang memang dianggap expert di bidang tertentu ya, sesuai dengan domain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak